Rasa ketan hitamnya dan perpaduan red velvetnya legit banget, enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon ketan hitam red velvet. Pertama, kuning telurnya mau aku mixing bersama dengan minyak, lalu kemudian santan instan. Biasanya santan instan yang 1 saset ukuran 65 ml itu cukup. Lalu kemudian setelah ini rata, aku mau tambahin dengan tepung ketan hitamnya, lalu kemudian tambahkan juga dengan sedikit tepung terigu protein rendah. Aku juga tambahin sedikit garam, lalu kemudian diayak dulu. Pastiin semua bahannya keayak sempurna. Kalau ada sisanya bisa diratain pakai tangan atau pakai sendok supaya komposisinya tetap pas. Lalu setelah ini kita aduk rata lagi, masih menggunakan balon whisk saja. Kalau mau warna hitamnya lebih pekat, boleh tambahin bubuk coklat hitam atau biasanya yang merek Tulip Noir itu sekitar 1 sendok teh aja cukup. Kebetulan aku nggak ada, aku tambahin sedikit pasta hitam atau black charcoal gitu, tapi kayaknya kurang bagus juga warnanya, jadi kayak nggak berguna gitu. Nah kemudian itu kita sisihkan aja dulu ya. Kita beralih ke red velvetnya. Masih 4 butir kuning telur, kemudian aku tambahin minyak juga, dan kali ini aku pakai susu cair. Kalau nggak ada susu cair boleh sih diganti santan, tapi kayaknya red velvet lebih cocok dengan susu cair ya. Terus boleh juga tambahin dengan 1 sendok teh bubuk coklat biasa. Itu buat bikin warna red velvetnya lebih marun, tapi karena aku nggak nambahin supaya lebih simpel aja, aku cukup pakai pasta red velvet aja. Baiknya sekitar 1 sendok teh atau sesuaikan dengan selera. Kemudian tambahkan dengan tepung terigu protein rendah, dan ini diayak juga, kemudian diaduk rata. Setelah lebih rata, kita sisihkan dulu aja. Kita akan beralih ke adonan putih telurnya atau meringunya. Pada tahap ini kita boleh mulai memanaskan ovennya supaya nanti saat adonannya, loyang kuenya masuk, ovennya sudah panas. Di sini kita mau mixing 8 butir putih telur ya, dari kuning telur yang tadi kita pakai. Kemudian ini putih telurnya harus bersih, nggak terkena kuning telur sedikit pun ataupun terkena air ataupun ada noda minyak ya, agar mengembang lebih sempurna. 8 butir putih telur di mix dengan kecepatan paling rendah dulu aja. Kemudian tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir. Lakukan atau masukkan secara bertahap, kurang lebih 3 tahap pencampuran. Di sini masih menggunakan kecepatan rendah. Lama mixingnya kurang lebih ya, sesuaikan aja dengan mixer masing-masing, itu sekitar 8 menit, karena aku sendiri juga nggak pernah patokan waktu, jadi aku fokus ke tekstur aja yang diinginkan. Nah kita mau bikin meringnya itu lebih stiff thick aja, jadi nggak terlalu lembut tapi nggak terlalu keras juga, nggak soft nggak hard, jadi setengah-tengah stiff thick. Jadi kalau diibaratin tuh kalau diangkat stick mixernya, dia akan ngebentuk jambul tapi sedikit melengkung. Nah kurang lebih stiff thick kayak gitu deh. Nah ini masukin gula pasirnya 3 tahap pencampuran ya. Terus kemudian yang tadi aku bilang kecepatan mixernya cukup kecepatan 1 dan 2 aja, atau sampai kecepatan sedang, jangan pakai kecepatan tinggi supaya nanti cake-nya, sifonnya nggak kempes saat diangkat atau saat keluar dari loyang, dari oven maksudnya. Nah ini kurang lebih udah kayak gini, udah cukup menurut aku. Kalau diperhatikan kurang lebih tekstur stiff thicknya seperti ini. Dan kalau udah kayak gini siap untuk kita campurin ke adonan ketan hitam dan adonan red velvetnya. Di sini meringnya kita bagi 2. Cukup digaris aja sih menurut aku pakai spatula kayak gini, jadi ada patokan separuh-separuh kita ambilnya dan masukin atau aduk di adonan ketan hitam secara bertahap juga, pelan-pelan aja, masih pakai balon whisk. Di akhir aku pakai spatula. Ini tahap pencampuran perlahan-lahan aja, dan bisa dilihat ya adonan ketan hitam itu nggak pekat gitu, memang perlu bantuan kayak bubuk charcoal atau bubuk coklat hitam sih menurut aku yang paling cocok. Ini aku tambahin pasta hitam aja, nggak terlalu kelihatan, jadi kayak nggak berefek banget gitu. Nah ini udah rata, tinggal kita sisihkan aja. Kita akan beralih ke adonan red velvetnya. Yang seperti aku bilang tadi, kalau kita nambahin sedikit aja coklat bubuk biasa, cocoa powder biasa, itu akan dia lebih marun dan lebih bagus warna red velvetnya. Tapi kalau untuk taste atau aroma tetap kerasa red velvet sih, walaupun nggak ditambahin coklat bubuk. Di sini aku skip coklat bubuk, jadi dia lebih ngepink gitu ya.
Nah ini loyangnya aku siapin loyang ukuran 20 cm, loyang bongkar pasang khas sifon. Aku tuang dulu separuh adonan ketan hitamnya, lalu kemudian aku tuang separuh juga adonan red velvetnya, diselang-seling aja. Kemudian berikutnya adonan ketan hitamnya dihabiskan, baru kemudian terakhir adonan red velvetnya dihabiskan. Udah nih, kalau pakai loyang size 20 kurang lebih segini dan dia penuh, tapi nggak apa-apa kalau adonannya bagus, dia bakal tinggi naik ke atas kok. Nah ini udah selesai, tinggal kita hentakan aja beberapa kali kayak gini. Karena ini loyang bongkar pasang, aku siapin satu loyang lagi di bawahnya untuk jaga-jaga rembes aja dan memudahkan untuk keluar masuk ovennya. Di sini kita oven 15 menit pertama suhu 175 derajat api atas bawah. Setelah lebih berkulit, aku mau lakukan slit atau iris bagian atasnya supaya dia mekarnya lebih beraturan. Tapi kalau nggak mau ngelakuin langkah ini, dia akan mekar juga sama, tapi nanti mekarnya pecahnya agak berantakan, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Ini cuma lebih ke estetika aja. Nah udah kayak gini, kita panggang lagi. Tapi kita akan turunin suhunya di suhu 120 atau 130 derajat api atas bawah kurang lebih selama 90 menit. Sekali lagi sesuaikan dengan oven masing-masing. Ciri matangnya gimana? Udah nggak ada buih-buih kayak gitu di atasnya dan udah nggak bunyi pes-pes kalau disentuh bagian atas cake-nya. Lalu kemudian setelah matang tinggal dibalikan aja di botol lalu atau di gelas kecil kayak gini. Biarkan dia adem baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara ngeluarinnya, kalau kematangannya pas, baik pemanggangannya dipencet-pencet kayak gini juga dia nggak akan kempes ya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita keluarin dari loyangnya dengan proses atau teknik kayak gini, baru kemudian kita potong. Dan ini lembut banget, rasanya legit ketan hitam perpaduan red velvet, unik sih. Jadi enak banget, dicoba di rumah aja. Dan boleh juga tulis di kolom komentar yang punya ide variasi sifon apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.